Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi di channel Wahidin Maela. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah sistem informasi selanjutnya, yaitu sistem informasi geografis, atau yang bahasa Inggrisnya yaitu Geographic Information System. Oke, langsung saja kita hari ini apa saja sih yang akan saya paparkan. Nah, di pemaparan materi hari ini yang akan saya paparkan yang pertama yaitu tentang sistem informasi geografis itu sendiri, ada analisis sistem informasi geografis, dan GPS. Ada 3. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu sistem informasi geografis. Oke, apa sih sistem informasi geografis itu? Nah, di sini teman-teman bisa lihat sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang berkaitan dengan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi teman-teman bisa mengetahui apa sih geografis itu sekarang, yaitu tentang pengolahan, pengumpulan data, dan penyajian data geospasial. Oke, langsung ke komponen sistem informasi geografis. Apa saja sih di komponen sistem informasi geografis itu sendiri? Yang pertama, data. Nah, data itu merupakan komponen sistem informasi geografis yang terdiri dari data spasial dan data atribut. Nah, apa sih data spasial itu? Nah, data spasial itu ada berupa data vektor dan juga data raster. Yang kedua yaitu ada hardware. Hardware ini salah satu komponen dari GIS juga, yaitu merupakan komponen sistem informasi geografis yang terdiri dari perangkat proses dan perangkat input, perangkat output, dan perangkat penyimpanan juga. Dan selanjutnya ada software. Software itu merupakan salah satu juga komponen dari sistem informasi geografis. Nah, di software ini berupa aplikasi pengolahan data sistem informasi geografis yang berupa ada seperti ArcView, ada ArcGIS, ERDAS, ELWIS. Nah, yang biasa dipakai oleh kaum kita, kebanyakan yang dipakai adalah ada ArcView dan ArcGIS. Dan selanjutnya yaitu brainware. Nah, brainware itu apa sih? Brainware itu yaitu kita manusia merupakan komponen sistem informasi geografis yang berupa sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengolahan data sistem informasi geografis sendiri. Oke. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Kita tidak perlu berlama-lama di sistem informasi geografis yang tadi. Oke, kita ke analisis sistem informasi geografis. Nah, di sini apa sih analisis sistem informasi geografis itu? Di sini teman-teman bisa melihat kemampuan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis dapat diklasifikasikan bermacam-macam. Nah, klasifikasi ini mengacu pada Arnov pada tahun 1989. Nah, ada apa aja sih di klasifikasi itu? Yang pertama ada fungsi buffer, fungsi network, overlay, dan fungsi 3D analysis atau analisis 3D dimensi. Oke, kita ke klasifikasi yang pertama yaitu buffer. Nah, buffer ini atau yang biasa disebut buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Nah, buffer ini juga biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Jadi ini harus ada mewakili salah satu yaitu jangkauan pelayanan yang diasumsikan. Oke, kita ke selanjutnya di overlay. Nah, overlay ini adalah prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis, yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Oke, sekarang di klasifikasi network, yaitu network analysis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan seperti arc, line, atau point yang saling berhubungan. Ya, dari pengamat yang bernama Ahyari menyatakan pada prinsipnya network planning digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan. Dengan menggunakan network sebagai alat perencanaan, dapatlah disusun perencanaan
yang baik serta dapat diadakan relokasi tenaga kerja. Oke, itu tadi klasifikasi dari network. Sekarang kita ke klasifikasi tentang 3D analis atau yang biasa disebut dengan analisis 3 dimensi. Oke, analisis 3 dimensi yaitu merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak atau ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Nah, analisis tersebut juga ini memiliki berbagai macam cara analisis dan fasilitas analisis, yaitu produk yang paling umum dari analisis tersebut adalah DEM atau yang di artinya itu kepanjangannya yaitu Digital Elevation Model. Nah, DEM ini merupakan suatu sistem atau model, metode, dan alat untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi sistem. Nah, DEM ini merupakan suatu sistem model, metode, dan alat juga dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi, yaitu informasi pada medan. Oke, kita ke GPS. Oke, kita selanjutnya ke pemaparan materi terakhir yaitu GPS. Nah, coba teman-teman pikirkan, apa itu sih GPS? GPS itu pasti kepikiran sama teman-teman yaitu Google Map, kan? Google Map. Tidak salah, teman-teman. Nah, oke, kita apa sih sebenarnya GPS? Nah, di sini GPS itu singkatan dari Global Positioning System, yaitu sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi dan pada setiap waktu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu GPS. Nah, di sini satelit GPS ini GPS mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil di PL, yaitu di atas permukaan laut. Nah, satelit ini juga beredar pada dua lintasan orbit yang konstan. Jadi juga berkisaran kecepatannya itu 7.000 mil per jam. Nah, satelit GPS ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1978. Pada tahun 1994 telah diluncurkan dan pada tahun 1994 telah diluncurkan 24 satelit. Nah, GPS ini merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno. GPS dikontrol oleh Department of Defense DoD. Nah, kenapa sih dibilang merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno? Nah, untuk sekarang ini memang itu GPS-nya adalah merupakan perkembangan yang paling modern lah di zaman kita sekarang. Entah untuk tahun-tahun kedepannya lagi nanti apakah ini masih akan digunakan atau sudah berkembang lagi namanya, mungkin berubah. Oke, jadi mungkin sampai situ yang bisa saya paparkan tentang sistem informasi geografis. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti di materi ini saya akan buatkan juga untuk link download di bawah di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.